Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program khusus UNS Menyapa, masih bersama Pak Raufik, Pak Nuryani, dan Mas Winarno. Mohon maaf tadi terputus ke Mas Winarno. Mas Win, bagaimana tadi kalau kartu pesertanya itu hilang, Mas Win? Ya. Bagi kartu pesertanya itu hilang, saat ini sadar bahwa kartu peserta tidak ada, mereka merasa kehilangan. Yang bersangkutan bisa mengirimkan email, ke spmb@uns.ac.id. Yang dikirimkan adalah biodata, biodata, nama, tempat tanggal lahir, asal sekolah, kemudian nomor pendaftaran kalau masih ingat. Tapi kalau nomor pendaftaran biasanya kan hilang, nggak ingat. Tapi dengan data tersebut kami sudah bisa memverifikasi. Nanti kartunya akan kami kirimkan ke alamat email yang bersangkutan. Itu satu. Kemudian yang kedua, begitu pula terkait dengan nanti foto, Pak. Biasanya begitu. Foto itu ada beberapa mungkin masih blank. Di kartu yang sekarang dibawa itu masih blank. Ada beberapa yang seperti itu. Ketika adik-adik sekalian bisa mengupdate foto agar besok ketika hari H itu antara foto dengan kartu itu sama, antara foto yang bersangkutan itu dengan kartunya itu sama. Sehingga nanti database kami juga akan mempunyai data yang sama. Nah, begitu. Kalau foto seperti itu juga, tolong nanti bisa dikirimkan kartu yang sekarang di scan, kemudian nama lengkap, tanggal lahir, dan asal sekolahnya nanti dikirimkan ke alamat email kita. Nanti kita akan verifikasi data-datanya apakah berkesesuaian. Jika sudah, nanti tolong dikirim ke spmb@uns.ac.id. Nah, begitu. Terus kemudian bagi yang vote atau kartunya itu hilang tapi kejadiannya itu besok pagi, atau sadarnya itu baru besok pagi, atau besok pagi itu tidak membawa, lupa ketika sudah sampai di lokasi yang bersangkutan, lupa tidak membawa. Nah, apabila sebelum jam 7, adik-adik sekalian bisa datang ke UNS. Ya, misalkan sadarnya jam 6, langsung ke UNS jam 6 atau setengah 6, langsung ke UNS. Nanti akan kami cetakkan kartu tersebut. Nah, seperti itu. Nah, apabila sadarnya itu setengah 8, nah begitu, Pak. Sudah setengah 8, gitu. Nanti ya masuk saja ke ruangan, nanti akan dilayani untuk ketujian. Seperti itu. Baik, terima kasih. Kembali ke Pak Raufik ini. Pak Raufik, calon peserta itu kan tidak hanya sekitar Solo saja, tapi juga lain-lain daerah juga. Yang Solo pun juga belum tentu hafal dengan lokasi kampus kita sendiri, UNS, dan juga tempat ujian. Nah, bagaimana seandainya ada yang terlambat ini, Pak Raufik? Baik. Begini, jadi sekalian saja Pak Anam ya, supaya para calon peserta itu bisa mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Yang sangat penting bahwa ketika kita itu menghadapi ujian biasanya kan dalam tekanan psikis, Pak ya. Ini. Jadi mohon bisa dipersiapkan banyak hal. Yang paling mendasar tadi yang sudah disampaikan Pak Winarno, semua perlengkapan ujian, baik SKL, surat keterangan lulus asli Pak dari sekolahan, kemudian ijazah yang dilegalisir, fotokopi ijazah maksudnya, kemudian satu lagi kartu ujian, jangan sampai tertinggal. Nah, kemudian di samping itu yang standar Pak, alat-alat ujian juga harus dibawa ya, pensil, kemudian juga penghapus, rautan pensil dan sebagainya itu. Nah, terus bahkan Pak Nuryani sudah menyampaikan harus membawa bekal tadi Pak ya. Ini penting sekali buat adik-adik itu. Terus kemudian saya ulang kembali bahwa hari ini sebisa-bisa adik-adik calon peserta SBMPTN itu cek lokasi, sehingga besok itu istilah Jawanya tidak kemerungsung Pak. Jadi bisa cek lokasi sekarang, besok sudah tahu langsung ke ruang yang bersangkutan. Tapi kalau besok tidak, belum tahu, padahal ya yang di Solo aja belum tahu gitu ya, tempatnya di mana, ujiannya di mana, pasti ruangnya juga belum tahu di mana begitu. Nah, tadi yang pertama hari ini cek, kemudian besok itu supaya datang ke sini lebih dini. Pengalaman karena dalam kondisi tekanan psikis yang cukup besar, setiap tahun itu ada Pak yang kecelakaan. Ya gitu. Kalau sudah demikian maka di samping peserta juga repot ya karena
kalau tidak apa-apa bisa mengikuti ujian masih bisa diberikan fasilitasi. Tapi kalau nanti sampai kecelakaan dan masuk rawat inap itu kan sangat sulit kan Pak ya. Kami juga akan sangat kerepotan melayani yang peserta seperti ini. Banyak hal yang kami siapkan, pengawas, kemudian di mana dia ujian di rumah sakit dan sebagainya, tentu saja cukup merepotkan. Tapi panitia sudah menyiapkan itu ya? Iya, semuanya sudah kami siapkan. Mudah-mudahan tidak terjadi itu Pak. Jadi sekali lagi karena dalam tekanan psikis yang cukup besar seperti itu, sebaiknya datang lebih pagi supaya tidak terlambat. Kalau terlambat seandainya ya ada halangan, bannya gembos, atau sepedanya atau motornya rusak dan sebagainya, atau macet bahkan, keterlambatan itu diberikan toleransi Pak, sampai setengah jam setelah ujian dimulai. Jadi bukan mulai jam 7 kemudian setengah 8 kemudian nggak boleh masuk, tidak. Tetapi ada waktu jeda, artinya waktu sebelum ujian itu ada waktu untuk persiapan. Nah, ketika sudah mulai ujian sampai setengah jam berikutnya, kalau toh belum datang, itu sudah tidak diperbolehkan untuk masuk dan mengikuti ujian, apapun alasannya. Itu. Jadi sekali lagi kepada adik-adik peserta, untuk besok pagi kami harapkan harapan kepada Anda semuanya, datanglah lebih pagi, siap secara psikis dan tidak terlambat. Begitu Pak Anam? Kita kembali ke Pak Nur Yani ini. Pak Nur, setelah misalkan besok selesai ujian tulis, itu kan masih ada ujian keterampilan itu. Nah, bagaimana pelaksanaan dan jadwalnya ini Pak Nur, untuk saudara-saudara kita yang akan ikuti beberapa program studi tertentu ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi untuk ujian keterampilan ini ada 2 macam ujian keterampilan, yaitu keterampilan olahraga dan keterampilan seni rupa. Perlu kami sampaikan bahwa untuk olahraga itu dilaksanakan pada tanggal 10 saja. Kemudian untuk yang seni rupa tanggal 10 dan 11. Namun sebetulnya diharapkan yang seni rupa juga pada tanggal 10 pun sudah hadir. Tanggal 10. Diusahakan sedapat-dapatnya untuk mengikuti yang tanggal 10. Sebenarnya yang tanggal 11-nya sebenarnya untuk mengantisipasi bagi yang dia juga ikut tes olahraga gitu. Jadi nggak mungkin pada satu hari itu dia tes olahraga dan seni rupa, karena tes olahraganya kan sudah mulai jam pagi, jam 7 sampai jam 5 sore mungkin. Jadi kita mencoba untuk memberikan layanan bagi yang pada hari tes dua-duanya. Nah ini untuk tes seni rupanya kita fasilitasi untuk pada tanggal 11. Jadi, nah bagi yang tidak ada alasan yang lain, tidak ada tes olahraga pada hari itu, jadi dimohon untuk dapat mengikuti tes pada hari Rabu, yaitu pada tanggal 10. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa untuk tahun ini tes olahraga itu berada di kampus Kentingan, di GOR UNS kampus Kentingan. Ini perlu saya sampaikan karena tahun-tahun yang lalu dan bahkan dalam sejarahnya itu tes olahraga itu biasanya di GOR Manahan atau DPOK kampus Manahan. Namun untuk tahun ini adalah berada di GOR UNS. Ini perlu saya sampaikan supaya nanti tidak terjadi salah ini persepsi, karena nanti kalau udah sampai di Manahan kembali ke UNS kan jauh sekali. Jauh sekali. Iya. Kemudian saya sampaikan satu lagi, ini masih kaitan dengan SBMPTN, bahwa bagi nanti yang ingin ikut seleksi mandiri UNS, seleksi mandiri UNS, nanti seleksi mandiri UNS ini menggunakan nilai SBMPTN. Jadi nanti kalau tahun-tahun sebelumnya kita mengadakan ujian tulis bersama dengan SPMP Nusantara yang biasanya dulu dengan nama UMBPT. Dan itu memang sudah memasyarakat Pak Nam. Sudah masyarakat. Namun mulai tahun ini kita UMBPT itu tidak diselenggarakan di UNS. Jadi UNS untuk tahun ini mengadakan seleksi mandiri yang nilainya menggunakan nilai SBMPTN. Jadi nanti tidak ada ujian tulis. Artinya kalau tidak ikut SBMPTN tidak bisa ikut seleksi yang tahap berikutnya gitu ya Pak Nur. Jadi kalau tidak ikut, jadi SM, seleksi mandiri UNS mensyaratkan dia ikut SBMPTN 2015. Walaupun tidak pada SBMPTN ini tidak harus milih di UNS, tapi boleh. Jadi misalnya
pada saat ini dia SBMPTN memilih di kampus lain, ya. Di Undip atau di Gajah Mada atau di TB, kemudian tidak terima. Nah, kemudian yang ini sekarang pengen milih UNS boleh. Artinya dia sudah punya nilai SBMPTN. Ya, baik, terima kasih. Ya, sahabat kampus, jangan kemana-mana. Bincang-bincang kita tentang pelaksanaan SBMPTN tahun 2015 akan kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Silakan.